Hai, kembali lagi di Bercerita Soal Asa. Hari ini Senin 26 April 2021, jam 7 malam 35 menit. Hari ini aku ingin bercerita mengenai rasa harapan. Harapan bisa menjadi kenyataan dan tidak juga menjadi kenyataan. Harapan bisa menjadi kenyataan karena tindakan yang kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah untuk mendapatkan harapan itu. Dan harapan yang tidak menjadi kenyataan terjadi karena tindakan yang kita lakukan tidak sesuai untuk mendapatkan harapan itu. Tetapi hari ini aku ingin bercerita mengenai harapanku kepada negeri ini. Aku tidak tahu apakah harapanku akan menjadi kenyataan atau tidak. Harapanku ini berbentuk dalam sebuah surat yang di dalamnya ada sebuah puisi. Puisi ini telah aku buat pada tanggal 31 Desember 2020, jam 23.59 menit, 1 menit sebelum pergantian tahun. Judul puisiku, Sepotong Surat dari Seorang Pemuda. Aku akan membacakan puisi yang telah aku buat. Selamat mendengarkan. Sepotong surat dari seorang pemuda. Dear merah dan putih, sudah lama aku mengenalmu. Namun sampai sekarang aku tidak mengerti tentang dirimu. Dari sejak lahir sampai waktu terus memberiku umur, aku masih juga belum mengerti tentang dirimu. Banyak hal sudah terjadi di negeri ini. Korupsi, kelaparan, dan masalah internal yang seakan tidak akan ada ujungnya. Dalam diriku ini sering bertanya-tanya, kesalahan apa yang telah kau perbuat, sehingga negeri ini penuh dengan permasalahan yang tidak akan ada habisnya. Luka hati yang kau terima semakin hari semakin bertambah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Rakyat tidak memakan nasi lagi sekarang. Mereka hanya memakan tanah yang tercampur dengan air. Nasi hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja. Tidak bisa kubayangkan jika anak cucuku menerima nasib yang sama. Bencana ini terjadi karena tikus-tikus negara yang semakin membengkak, menghampas duit rakyat untuk kesenangan pribadi adalah prinsip hidup yang tidak bisa dipisahkan bagi mereka, koruptor. Mereka koruptor selalu menggali lubang yang dalam untuk menutupi dosa-dosa mereka. Letih rasanya hidup di negeri seperti ini. Masyarakat tidak mengetahui bedanya keadilan dan ketertiban. Semua ditelan mentah-mentah. Sepertinya keresahanku dialami juga sama seperti yang lain. Sampai di sini saja suratku untukmu. Semoga dengan pergantian tahun ini lukamu lekas sembuh. Aku cuma bisa berharap kepada pendiri negara yang akan datang. Tatanlah negeri ini sebaik mungkin. Terima kasih. 31 Desember 2020. Sepotong surat dari seorang pemuda. Itu adalah surat yang aku buat untuk negeri ini. Aku ingin mengutip satu kalimat dari surat di atas. Rakyat tidak memakan nasi lagi sekarang. Mereka hanya memakan tanah yang tercampur dengan air. Nasi hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja. Maksud dari kalimat itu adalah kita harus membuka lebar mata kita, melihat sekeliling kita, membantu sesama. Harapanku cuma satu,
menjadi negeri ini lebih baik, di mana toleransi menjadi dasar di setiap hati masyarakat. Masyarakat diperlakukan secara sama tanpa ada perbedaan. Siapa yang salah ketika negeri ini banyak permasalahan? Masyarakat dan pemerintah juga sama-sama salah. Tetapi ada satu hal yang penting. Tidak ada yang salah dan benar dalam memajukan suatu negara. Seorang petani pun tahu apa yang dia tanam, sedangkan negeri ini tidak tahu apa yang ditanami. Adilkah seperti ini? Ketika semua orang dimakan dengan prinsip ego masing-masing. Ketika semua orang mempedulikan prinsip ego masing-masing. Mencari kekayaan, menerima kekayaan, menghaburkan kekayaan. Tapi kalian tidak melihat orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang tidak bisa menjamin dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak bisa menjamin kalau besok mereka akan makan. Orang yang tidak menjamin bahwa mereka besok tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tetapi saat ini, detik ini, waktu ini, tahun ini, jam ini, kalian berada di tempat yang bisa dicukup bilang bagus untuk ditinggali. Ada tempat untuk berlindung. Sedangkan mereka, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, untuk mendapatkan sesuap nasi itu pun sudah sangat sulit. Bahkan mungkin mereka tidak makan dalam satu hari. Aku ingin membuka mata kalian, melihat sekeliling di sekitar kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Oleh karena itu, aku ingin kalian setidaknya membantu mereka yang tidak memiliki apapun di dalam hidupnya, bisa menjadi orang yang berbeda di dalam hidupnya. Mungkin tidak perlu seperti sekaya kalian, semewah kalian, tetapi setidaknya kalian berusaha mewarnai hidup mereka, agar mereka berpikir, oh, masih ada juga ya orang yang baik untuk kita. Setidaknya itu adalah isi hatiku yang aku ingin curahkan pada saat ini. Semoga menjadi orang yang baik ya. Sekian dari Bercerita Soal Rasa.